Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Jadi saya akan menjelaskan materi depth first search versus breadth first search. Langsung aja, jadi yang akan dibahas itu yang pertama ada kompleksitas waktu, lalu perbedaan utama, dan yang ketiga problem atau masalah yang cocok dari masing-masing algoritma. Lalu tampilan visualnya secara grafik dari masing-masing algoritma juga, dan juga pendapat saya algoritma mana yang lebih baik gitu. Typo, maaf. Lanjut aja ke kompleksitas waktu. Jadi kompleksitas waktu yang sebelah kiri itu ada dari DFS, lalu yang sebelah kanan itu dari BFS. Nah, yang pertama, saya jelaskan dulu kompleksitas waktu dari DFS. Yang pertama itu, dalam DFS, kompleksitas waktu ditentukan oleh jumlah simpul atau not dan sisi pada grafik. Lalu yang kedua, untuk setiap simpul, DFS mengunjungi semua simpul yang berdekatan secara rekursif. Lalu yang ketiga, dalam kasus terburuk, DFS dapat mengunjungi semua simpul dan sisi dalam grafik. Lalu yang keempat, kompleksitas DFS adalah O V plus E, dengan V mewakili jumlah simpul dan E mewakili jumlah sisi pada grafik. Lalu pada BFS, kompleksitas waktu juga ditentukan oleh jumlah simpul atau not dan sisi pada graf. Lalu yang kedua, BFS mengunjungi semua simpul di setiap level grafik sebelum berpindah ke level berikutnya. Lalu yang ketiga, dalam kasus terburuk, seperti yang selalu dibicarakan tentang batas-batas dalam notasi Big O, BFS dapat mengunjungi semua simpul dan sisi dalam grafik. Lalu kompleksitas waktu BFS adalah O V plus E, dengan V memiliki jumlah simpul dan E mewakili jumlah sisi pada grafik. Sama aja sebenarnya. Lalu lanjut perbedaan utama dari DFS dan BFS. Jadi di sini tuh ada linknya. Jadi gini, kita buka aja linknya ya, perbedaannya. Wow, bahasa Inggris. Maaf ya, tidak bisa bahasa Inggris. Jadi perbedaan antara BFS dan DFS itu, yang pertama ada organisasi data. BFS menentukan jalur terpendek menggunakan struktur data antrian, sedangkan DFS memanfaatkan struktur data stub. Lalu tekniknya, karena BFS mencapai titik dan sisi paling sedikit dari titik sumber, BFS dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur terpendek asal tunggal di dalam graf tak berbobot. Lalu di DFS, kita mungkin perlu melintasi lebih banyak sisi untuk berpindah dari simpul sumber ke simpul tujuan. Lalu ada perbedaan konsep, BFS membangun level pohon per level, sedangkan DFS membangun subpohon demi subpohon. Lalu strategi yang digunakan, kali ini BFS itu didasarkan pada prinsip FIFO, first in dan first out. Lalu kalau DFS itu beroperasi berdasarkan prinsip LIFO, last in first out. Terus cocoknya kalau dari link ini, BFS lebih cocok untuk menentukan simpul yang berada di dekat sumber yang disediakan. Sedangkan DFS, jika ada alternatif yang jauh dari sumbernya, DFS lebih tepat. Lalu perbedaan selanjutnya itu ada di cocok untuk mengambil putusan. Kalau pohon BFS itu pemenangnya karena memprioritaskan semua tetangga dan karenanya tidak cocok untuk pohon pengambilan keputusan dalam permainan atau teka-teki. Sedangkan DFS lebih cocok untuk tantangan permainan atau teka-teki. Oke, lanjut aja, jangan terlalu lama ya. Lanjut aja ke masalah yang cocok pada masing-masing algoritma. Lanjut aja langsung ke BFS terlebih dahulu. Jadi masalah yang cocok itu, nah di sini tuh contohnya ada peta Rumania nih, kayak gini petanya. Nah, jadi dari peta yang kayak gini tuh kita buat dalam bentuk graf gitu. Dalam sudah bentuk graf. Nah, setelah kita ubah ke bentuk graf, kita bisa juga ubah dalam bentuk pohon kayak gini. Tuh, pohonnya. Nah, penjelasannya itu kayak gini. Jadi yang pertama itu di A, lalu kita melakukan pengecekan di level 1. Ada pertama itu Z ke S lalu ke T. Setelah tidak ditemukan gitu kan, kita melakukan pengecekan di level 2 ke bawahnya, dari O ke V, R dan juga L. Lalu setelah tidak ada juga di level 2, kita melakukan pengecekan di level 3. Ternyata ketemu nih di level 3 di B gitu kan. Jadi rute yang terdeteksi itu seperti ini, A ke S, F, terus B gitu. Tuh kayak ini. Terus sedangkan kalau DFS itu kita sama aja, studi kasus pakai peta Rumania ini, lalu kita ubah ke dalam graf juga, terus kita selesaiin pakai pohon. Gimana sih cara pakai DFS gitu?
Jadi yang paling kiri itu tuh itu lebih diutamakan. Nah jadi A itu ke Z dulu kita melakukan pengecekannya, terus tuh ke bawah. Jadi si Z ini nih anaknya gitu ya istilahnya. Terus kita ke bawah. Nah si O ini menjadi orang tua barunya gitu, itu barunya gitu. Lalu setelah O ini barunya tuh si S nya. Lalu nah kita mencari orang tua baru lagi di si F ini. Lalu pas sudah itu kita ke paling bawah lagi ke B, ternyata target ditemukan gitu, hingga didapat rute berdasarkan algoritma DFS yaitu A Z O S F R gitu aja intinya masalahnya gitu guys. Terus ada tampilan visual secara grafik. Nah ini dia. Jadi yang sebelah kanan itu BFS, saya akan jelaskan BFS terlebih dahulu. Jadi kita cari tuh apa ya, yang terpendek gitu. Terpendek kan 4675 ini kan guys. Nah terus tuh kita mulai dari note 4. Nah note yang kunjungi itu cuman si 4 ini. Lalu 4 ini menambahkan ke tetangganya yang belum dikunjungi dalam antrian tetangganya itu si 6 ini. Lalu pindah ke note 6. Nah, note yang udah dikunjungi itu 4 dan juga 6. Lalu, note 6 ini menambah tetangga barunya lagi tuh yang belum dikunjungi. Nah, di note 6 ini kan tetangganya itu ada 5 sama 7 kan. Lalu, kita pindah dulu ke note 7. Nah, antriannya itu 7 dan juga 5. Lalu, note yang dikunjungi itu tadi 4, 5, 7. Nah, karena note 7 itu nggak punya tetangga baru yang belum dikunjungi, jadi pindah ke note 5, antriannya tuh note 5 aja. Terus note yang udah dikunjungi itu 4, 6, 7, 5. Terus tetangga dari note 5 itu tuh 6 dan juga 7 yang semuanya itu udah dikunjungi gitu. Jadi pada titik ini tuh nggak ada lagi note yang tersisa di antrian, dan BFS dari note 4 itu semuanya udah selesai. Lalu hasil BFS dari note 4 nya itu urutan note yang dikunjungi. Tadi urutan note yang dikunjungi itu kan 4, 6, 7 dan juga 5 gitu. Terus lanjut aja ke grafik DFS. Grafik DFS itu yang pertama kita mulai dari note 0. Note yang dikunjungi itu 0. Terus dari note 0 ini kita bisa ke 1 atau juga 2. Pertama kita pilih ke note 1 dulu karena searah jarum jam. Lalu pindah ke note 1. Note yang dikunjungi itu tadi kan udah ada 0 dan juga 1. Nah dari note 1 kita bisa ke note 2 atau ke note 6 ini, tapi kita pergi ke note 2 dulu. Nah pindah ke note 2 yang dikunjungi itu udah 1, 2 terus 0, 1, 2. Lalu dari note 2 ini kita bisa balik lagi ke note 0, tapi note 0 kan udah dikunjungi, jadi kita mundur ke note 1. Terus kembali ke note 1 dan karena 2 tadi udah, jadi kita pindah ke note 6. Jadi note yang udah dikunjungi itu 0, 1, 2 dan juga 6. Lalu dari note 6 ini kita bisa ke note 5 dan juga note 7, tapi kita ke note 5 dulu. Terus pindah ke note 5 yang udah dikunjungi itu 0, 1, 2 dan 6. Dari note 5 ini kita bisa balik lagi ke note 6, tapi karena note 6 itu udah dikunjungi, jadi mundur ke note 6 itu. Nah terus kembali ke note 6 dan pindah ke note 7. Jadi yang dikunjungi itu 0, 1, 2, 6, 5, 7. Nah dari note 7 ini kita bisa balik ke note 6, tapi note 6 kan udah dikunjungi, lalu mundur ke note 1 deh, dan akhirnya mundur ke note 0 gitu. Lalu note 0 ini ke note 2 karena adanya tuh note 2. Nah note yang udah dikunjungi itu 0, 1, 2, 6, 5, 7. Note 2 itu udah dikunjungi note 2 nya, jadi nggak ada perubahan. Akhirnya setelah semua ini gitu ya, akhirnya kembali ke note 0 dan selesai gitu. Jadi dari DFS dari 0 itu akan memberikan urutan note yang dikunjungi itu 0, 1, 2, 6, 5, 7 gitu. Gitu sih. Terus lanjut aja ke algoritma terbaik. Nah, menurut saya sebenarnya itu kan DFS atau BFS ini kan tergantung apa ya? Ya tergantung aja gitu, tergantung studi kasusnya gitu, anak yang mana gitu kan. Tapi menurut saya BFS sih. Karena BFS itu menjamin menemukan jalur terpendek dari sumber ke tujuan dalam graf tidak berbobot. Lalu BFS juga mengeksplorasi graf secara level by level, yang berarti semua simpul pada tingkat yang sama akan dikunjungi sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Dan ini juga sangat berguna untuk menemukan semua simpul dalam jarak tertentu dari sumber. Terus
BFS juga dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan jarak dari sumber ke simpul lain dalam graf tidak berbobot begitu. Sebenarnya tergantung studi kasusnya enakan pakai mana gitu. Itu tidak terbaik sih, tapi kayaknya BFS enak karena terpendek. Hehe. Jadi sekian penjelasan dari saya, maaf bila kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.